Berlatar pada tahun 2009, lebih tepatnya di wilayah Tamil Nadu, cerita diawali dengan memperlihatkan kasus hilangnya seorang gadis remaja bernama Puna Misra. Diketahui Misra ini menghilang sesaat setelah pulang bekerja, sehingga sang ayah yang ingin segera menemukan putrinya pun meminta bantuan saudaranya untuk mencari di mana keberadaan putrinya sekarang. उन्हीं का कहीं नहीं मिल रही। Dengan fakta bahwa keluarga Misra termasuk keluarga terpandang dan dihormati, membuat sebagian warga berbondong-bondong berunjuk rasa kepada polisi, menuntut agar instansi ini segera menemukan gadis tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang inspektur polisi bernama Piswas atau lebih dikenal dengan Bagwat. Beliau dikenal sebagai polisi yang cerdas, tegas, lugas, namun memiliki sisi kejam. Dan ada satu kekurangan yang dimiliki Bagwat adalah tidak bisa mengontrol emosinya ketika berhadapan langsung dengan para penjahat. Itu terbukti ketika beliau mendapatkan teguran dari atasannya karena telah membuat salah satu tersangka hampir saja tewas. Dari insiden itu, Bagwat dipindahkan dari kantor pusat menuju di kantor wilayah Tamil dengan dalih agar kejadian kemarin tidak terulang kembali dan meminimalisir amarahnya yang tidak bisa dibendung demi kebaikan karir Bagwat sendiri. Setibanya di wilayah Tamil Nadu, Bagwat awalnya mengira jika dirinya hanya akan duduk diam tanpa mengurus sebuah kasus, tapi ternyata prasangka itu salah besar karena ia mendapat laporan dari anggotanya yang bernama Mahto terkait hilangnya seorang gadis bernama Misra yang diduga melarikan diri bersama kekasihnya. Tak ingin berdiam diri, Bagwat meminta Mahto agar membawa ayah Misra ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Thank you, sir. Tak lama Bagwat kembali ke ruangannya dan langsung mengidentifikasi mengenai apa motif si pacar membawa kabur Misra. Alhasil, Bagwat menemukan salah satu nomor yang sering dihubungi oleh si korban dan ia pun lekas menelpon Mahto agar segera memeriksa nomor tersebut. Singkat cerita, esok hari pun cedem. Baru saja tiba di kantor, Bagwat dihadang oleh ratusan demonstran yang menuntut agar para polisi segera bekerja mencari di mana Misra berada, sehingga ia yang tak ingin terjadi kerusuhan pun meminta anggotanya memanggil si ayah serta beberapa orang ke ruangannya untuk memberi kesaksian atas hilangnya anak gadis tersebut. Sambil menangis meratapi kehilangan putrinya, si ayah menceritakan kronologi hilangnya Misra, yaitu sejak 10 hari yang lalu tanpa ada kabar burung sedikit pun. Kemudian beliau memohon kepada Bagwat agar segera menemukan putri kesayangannya secepat mungkin. Saat sedang akan pulang, Bagwat dihampiri oleh anggotanya yang sempat memberikan rincian panggilan di HP milik Misra. Data tersebut kebanyakan melakukan panggilan kepada orang bernama Praven, diketahui adalah kekasih Misra yang bekerja di pabrik batu bata, sehingga demi memastikan apakah nomor itu masih berkaitan dengan hilangnya wanita tersebut, Bagwat pun meminta agar segera memanggil sang ayah untuk setidaknya memberitahu siapa sosok Praven ini. इसी नंबर पे फोन किया। Karena sang ayah tak sedikit pun mengetahui siapa Prapen sebenarnya, Bagwat langsung menuju ke pabrik batu bata untuk menemui Prapen di sana. Entah benar atau tidaknya Prapen terlibat dalam hilangnya Misra, tapi yang pasti pria itu malah berlari ketika melihat kehadiran Bagwat dan... Ya, setelah Prapen diamankan, ia baru mengaku bahwa nomor tersebut adalah nomor miliknya. Tapi Prapen sendiri mengatakan jika dirinya tak sedikit pun mengenal sosok si Misra ini dan malah ingin sekali bertemu dengan wanita yang selalu ia telepon untuk bertanya mengenai saudaranya bernama Halia yang juga telah menghilang sejak 7 bulan yang lalu. 22 Februari. Alhasil, Bagwat dibuat bingung dengan semua pernyataan dari Prapen. Sampai ketika ia tiba di kantor, beliau kembali mendapat petunjuk dari 2 buah nomor ponsel yang langsung menghubungi Mahto agar segera menyelidiki siapa pemilik nomor tersebut, karena diduga Halia lah yang sering menghubungi kedua nomor yang telah diketahui. नंबर चेक कर। ठीक है सर, ओके। Keesokan harinya, Bagwat mendapat informasi dari Mahto mengenai rincian kedua nomor kemarin dalam catatan Halia, di mana kedua nomor itu milik orang bernama Sandhya dan satu lagi milik seorang laki-laki bernama Santos.
Setelah informasi didapat, Bagwat dengan cepat pergi menuju ke rumah Santos untuk menanyakan terkait keberadaan kedua gadis yang telah hilang. Setibanya di sana, beliau lagi dan lagi dibuat tercengang dengan pernyataan dari si ayah Santos mengenai anaknya yang ternyata sudah hilang lebih dari 1 tahun yang lalu. Bahkan si ayah juga mengaku jika Santos bukanlah orang jahat dan hanya merupakan seorang guru honorer. Karena tak mendapat informasi apapun dari keluarga Santos, Bagwat dan seluruh anggotanya lekas pergi menuju ke rumah keluarganya Sandia untuk menanyakan keberadaan si gadis. Lagi dan lagi, aparat polisi dibuat heran ketika mendengar jika Sandia juga telah menghilang sejak lama. पक्का Selama beberapa hari mencari informasi, Bagwat baru menyadari jika kasus penculikan banyaknya gadis di wilayah ini sudah terjadi sejak lama dan dengan pola yang sama juga. Bahkan ia pun baru sadar jika dari kasus hilangnya Misra, terungkaplah berapa banyak gadis yang hilang sejak beberapa tahun terakhir. और फिर कभी वापस नहीं आए। Bagwat sangat dibuat pusing dalam menangani kasus ini karena menyeret banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya, apalagi ketika mendengar cerita dari Mahto mengenai salah satu desa yang memiliki kasus serupa seperti yang sedang mereka tangani saat ini. तो क्या सर और ज्यादा लग गई। मंदिर के बगल में लकड़ी की कुटिया थी, उसने भी आग पकड़ ली। Menanggapi sebuah kalender yang didapatkan di rumah Sandia, Mahto memberi informasi jika kalender tersebut milik seorang fotografer terkenal bernama Kapita Sastri. Diketahui Kapita ini tinggal di wilayah Manduadi dan untuk memastikan informasi itu benar atau salah, Bagwat pun berencana pergi ke sana demi mendapatkan informasi lebih lanjut. Dari beberapa petunjuk serta informasi yang didapat, Bagwat menyimpulkan jika kasus ini kemungkinan adalah jaringan prostitusi, sehingga demi kasus ini segera selesai, Bagwat berjanji akan segera melakukan penggerebekan massal ke setiap tempat yang diduga menjadi pusat jaringan tersebut. Setelah melakukan penggerebekan, Bagwat berhasil menangkap salah satu pemilik bisnis ilegal itu, di mana si pemilik mengaku jika dirinya telah menjual puluhan gadis ke berbagai tempat dan setelah menghajar si pemilik bisnis ilegal, Bagwat mendapati jika si pemilik rumah kini sedang berada di sana. Ia pun lekas menelpon Mahto untuk memberitahukan bahwa Kapita telah pulang serta memintanya segera datang ke lokasi. अनमोल नगर 16/22 पहुंच। Tak lama, Bagwat dan anggotanya langsung melakukan penggerebekan untuk meminta beberapa keterangan terkait keterlibatan Kapita dalam penculikan ini. Bagwat kembali dikejutkan dengan nama baru yaitu sosok Suraj dan mengaku jika Suraj adalah temannya. दोस्त था सर मेरा, कुछ साल पहले बात होता था बस। और अभी क्या धंधा करती है उसके साथ? Kapita sendiri mengaku jika ia tak sedikit pun mengetahui seluk-beluk kehidupan Suraj, apalagi bisnis yang dijalankannya, dan hanya mengetahui jika Suraj hanyalah seorang guru honorer. Untuk kesekian kalinya, Bagwat dibuat tercengang dengan pengakuan Kapita terkait Suraj yang selalu menguntitnya kemanapun ia pergi. Demi memastikan semua yang dibicarakan Kapita benar, Bagwat mengajak Kapita pergi ke toko miliknya untuk meminta keterangan dari beberapa karyawan serta foto yang pernah dicetak oleh Suraj yang akan digunakan sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut. आना चाहिए था सर, इसलिए वो कभी फोटोज लेके भी नहीं। Dan lagi, Bagwat dibuat heran dengan semua hasil foto milik Suraj karena tak ada satupun yang menjelaskan seperti apa bebenguknya, apalagi ketika salah satu anggotanya memberi kabar tentang 2 nomor telepon yang Bagwat berikan ternyata sudah tidak aktif. Saat sedang akan kembali mencari informasi, Bagwat dikejutkan dengan kehadiran ayah Misra yang ujuk-ujuk mengatakan jika anaknya tidak akan pernah ditemukan. Sontak hal itu membuat Bagwat merasa bingung karena sampai saat ini dirinya tidak bisa mendapatkan satupun petunjuk di mana Misra berada. Bagwat sendiri kembali mendapat informasi dari Mahto terkait salah satu dari 2 nomor yang ditemukan. Beberapa menit lalu aktif kembali dan berhasil dilacak keberadaannya, di mana kabar tersebut tentu membuat Bagwat sangat senang karena sebentar lagi kasus ini akan segera terungkap. Sejenak kita tinggalkan dulu masalah Bagwat dan beralih kepada seorang pemuda bernama Samir sedang berusaha menggoda seorang gadis bernama Mira dengan sedikit rayuan dan gombalan hanya untuk berkenalan sekaligus mengajaknya pergi ke Sungai Gangga. लेकिन सुसाइड नोट पे नाम सही लिख लेना।
Saat sedang berada di Sungai Gangga itulah, Mira tampak sudah sangat menyukai Samir. Meski ia masih sedikit canggung dengan kehadiran si Samir ini, hingga tak lama, keluarga Mira juga datang ke Sungai Gangga untuk membawa Mira pulang dan langsung menghajar Samir yang entah karena alasan apa. Beberapa hari berselang, Samir mengatakan keinginannya untuk menikah dengan Mira. Sontak hal itu membuat Mira sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh pria ini. Samir beralasan jika di tempat kerjanya saat ini, ia telah diberikan fasilitas rumah serta yang lainnya dan ingin membawa Mira ke rumah yang dimaksud demi menjalani kehidupan bahagia mereka berdua. Tak lama, Samir mengajak Mira pergi ke warung Teh Yuli untuk memberi makanan. Si pemilik warung tampak sedikit heran dengan penampilan Mira. Namun meski begitu, Samir dan Mira tak terlalu memperdulikannya. Entah apa yang ada di pikiran si Samir, ia langsung mengajak Mira untuk melakukan kawin lari dan meninggalkan keluarganya dengan alasan jika Mira meminta izin, sudah pasti keluarganya tak sedikit pun akan memberikan restu kepada mereka. भागने के अलावा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। Entah belegug atau sudah terpengaruh akal busuk si Samir, Mira ikut pergi bersamanya menuju ke tempat yang dibicarakan oleh kekasihnya ini. Namun bukannya membawa ke rumah, Samir malah membawa Mira ke sebuah hotel dengan dalih mereka akan beristirahat terlebih dahulu. Padahal setelah mendapat apa yang diinginkan oleh semua lelaki di dunia ini, Samir dengan watarosnya pergi meninggalkan Mira begitu saja dan pulang ke rumahnya sendiri. Entah siapakah si Samir ini sebenarnya, namun yang pasti ia ternyata sudah memiliki seorang istri bernama Sumitra dan diketahui telah dikaruniai seorang anak. आलिशान घर होगा अपना। Kembali pada Bagwat yang berhasil mendapatkan informasi tentang lokasi pemilik kedua nomor telepon kemarin, ia dan Mahto membawa si tersangka ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Satu di antara kedua tersangka itu mengaku bahwa HP yang dipegangnya itu merupakan milik seorang pria misterius. Bagwat kembali mengingat sebuah berkas yang pernah diberikan oleh Kapita, sehingga ia langsung kembali membuka berkas tersebut dan melihat foto sebuah skuter yang langsung diperlihatkan kepada kedua tersangka itu. सर ये वाला था ऐसा ही था सर Dari pernyataan kedua tersangka yang mengaku bahwa memang benar skuter itu milik si orang misterius, Bagwat meminta Mahto agar melacak semua detail tentang skuter ini yang ternyata ya, orang yang selama ini Bagwat cari tak lain adalah Raj Kumar atau Suraj alias Samir. Tak ingin terus kehilangan jejak, Bagwat pun mengirim seluruh anggota polisi demi mengetahui siapa Kumar sebenarnya, sekaligus ingin mengetahui apa motif sebenarnya dia melakukan ini semua. मुझे उसकी भी जानकारी चाहिए। Selama beberapa hari melakukan identifikasi, para polisi mendapat sebuah fakta mengenai Kumar yang ternyata memiliki dua orang istri dari desa berbeda. Namun yang lebih mencengangkan lagi adalah dari kedua desa itu tak pernah ada satupun laporan kehilangan anak gadis. Para polisi juga dibuat bingung dengan para warga yang tak pernah sekalipun berbicara buruk tentang Kumar. Bahkan para warga malah sebaliknya ikut membela Kumar karena diketahui ia hanya bekerja sebagai seorang guru, sehingga dapat disimpulkan bahwa para polisi tak bisa dengan mudah menangkap Kumar karena tak memiliki bukti apapun terkait kasus yang menyeretnya. तारीफें ऐसे करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा महापुरुष है। Demi menangkap Kumar, Bagwat berencana menjadikan Kavita sebagai umpan agar para polisi dapat dengan mudah melakukan penyergapan di salah satu terminal bus. Di sana Kavita sempat merasa takut jika akan terjadi apa-apa terhadapnya, sehingga Bagwat pun langsung menenangkannya dan mengatakan bahwa para polisi akan melindunginya. Entah apa yang Kapita pikirkan, ia malah pergi menuju kerumunan orang banyak dan dikagetkan dengan kehadiran Kumar. Sempat akan memberitahu Bagwat, namun HP miliknya malah terjatuh akibat tersenggol oleh salah seorang warga. Bahkan ia pun kembali dibuat khawatir karena Bagwat tak kunjung datang sampai akhirnya setelah berhasil mengamankan Kumar, Bagwat lekas membawanya ke kantor polisi. Bahkan Bagwat juga meminta Mahto untuk jangan diberi makan saja, jangan diberikan istirahat, bahkan hanya diberikan sebuah kolor saja selama Kumar menjalani masa hukuman penjara. Hal itu ia lakukan sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya selama ini. उठ उठ साले
Tak sampai di situ, Bagwat serta anggota polisi menggeledah isi rumah Sumitra dan menemukan banyak sekali perhiasan yang diberikan Kumar kepada Sumitra, walaupun selama ini ia diketahui hanya dianggap sebagai seorang pengangguran. Untuk pertama kalinya, Bagwat menginterogasi Kumar dan menunjukkan beberapa perhiasan yang diduga telah diambil dari para korban. Namun karena Kumar tak sedikit pun memberikan pengakuan, Bagwat pun kembali menambah hukuman terhadapnya selama 24 jam ke depan. उसको निचोड़ के पानी पी लेना। Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bagwat membawa kedua istri Kumar ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, di mana mereka mengaku tidak pernah melakukan apapun termasuk bekerja sama dengan Kumar. Di situ Sumitra tetap bersikeras mengaku bahwa semua perhiasan itu adalah miliknya. Bahkan ia tak ingin dipenjara atas kasus yang menimpa suaminya tersebut. Dalam interogasi kedua, Bagwat meminta pengakuan kepada Kumar mengenai hilangnya Misra karena terus-terusan tak mengaku. Kali ini Bagwat meminta Mahto agar membuat laporan mengenai Kumar yang dianggap telah memperdagangkan para remaja, meski pada nyatanya perhiasan milik Misra ditemukan di dalam lemari milik Sumitra dan ya, Bagwat menghajar Kumar karena sudah muak dengan semua alasan yang diberikannya. Meski disinyalir dirinya akan mendapat skorsing atas apa yang telah dilakukan barusan, bahkan Bagwat tak segan-segan memberikan beberapa hukuman kepada Sumitra agar dapat membuat Kumar tersiksa dengan semua ini. Pada interogasi ketiga, Kumar akhirnya menceritakan awal mula pertemuannya dengan Misra, yaitu ketika Misra bekerja di sebuah toko perhiasan dan mencoba merayunya dengan mengatakan beberapa ungkapan yang membuat Misra kelepak-kelepak hingga pada suatu saat Kumar mengajak Misra untuk kawin lari, bahkan sudah menodai kesucian wanita tersebut. मैंने बाथरूम के बाहर वेट किया 10 मिनट 15 मिनट Dengan fakta bahwa Kumar telah memberikan sebuah pil Ayurveda atau pil yang berasal dari tumbuhan herbal yang memiliki efek tertentu, membuat Misra merasa mual dan menganggap jika dirinya telah hamil. Namun ada salah satu hal yang membuat Bagwat tercengang adalah Kumar memberi Misra pil berisi sianida yang membuatnya meninggal saat itu juga. अपनी सुम्मी के पास प्लीज को ले जाओ उसे यहाँ से। Mahto sendiri menghampiri Pak Komisaris untuk meminta data penemuan mayat di sebuah terminal bus. Dan alangkah tercengangnya Mahto dan Bagwat ketika mengetahui bahwa memang benar Misra telah meninggal akibat meminum racun, yang meski Bagwat tak sanggup untuk mengatakan semua ini kepada si ayah, beliau dengan terpaksa harus menjelaskan semua yang terjadi kepadanya sambil meminta maaf. मैंने जितना बस Setelah memberi kabar kepada ayah Misra, Bagwat membawa Kumar ke terminal bis sebagai bahan investigasi kematian Misra. Tak lama saat mereka akan kembali ke kantor, Bagwat menghentikan mobilnya di salah satu warung untuk memberikan makanan si jangkar kehed Kumar ini. Saat sedang makan itulah, Kumar menjelaskan bahwa awal mula kejahatan itu terjadi pada tahun 2005 kepada beberapa orang gadis, yakni Rohini dan Puja, di mana orang yang bernama Rohit memakai cara yang sama seperti yang ia lakukan saat ini dengan menggunakan keahlian ngabangusnya dan diakhiri dengan memberi mereka sianida setiap kali berada di terminal bus. राक्षस। Singkat cerita, esok hari pun caang. Bagwat membawa Kumar ke pengadilan untuk diadili secara hukum yang berlaku. Pak Hakim sempat memberi keringanan dengan akan menyediakan pengacara kepada Kumar. Namun karena sudah dianggap sebagai seorang penjahat, Kumar tak ingin memakai jasa pengacara seorang pun dan percaya jika dirinya sendiri dapat menyelesaikan kasus ini. एक अर्जी लगा दीजिएगा। Sementara Kumar mempelajari ilmu hukum tentang persidangan yang akan dilaluinya, Bagwat pergi menemui beberapa orang untuk memberikan kesaksian serta petunjuk yang menyangkut Kumar dalam hilangnya belasan remaja di wilayah Tamil. सर मैं राजकुमार के परिवार को बचपन से जानता हूँ। Pada persidangan kedua, pihak Bagwat menghadirkan beberapa saksi terkait kasus hilangnya Misra beberapa bulan lalu, bahkan sampai membuat Kumar sempat gugup dengan semua pernyataan yang diberikan beberapa saksi. ऑनर सर सॉरी पहला दिन था थोड़ा नर्वस हो गया सॉरी सर
Sebelum masuk ke persidangan ketiga, Bhagwat terlebih dahulu mempersiapkan semuanya karena tak ingin gugatannya kalah dari Kumar, apalagi ketika mendengar jika Kumar bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan setiap orang. Tepat saat persidangan ketiga dimulai, pihak Bhagwat membawa salah satu saksi untuk memberikan pernyataan bahwa Kumar telah membawa Misra ke sebuah hotel. Di situ Bhagwat mendapat informasi dari Mahto terkait seorang pemasok sianida di wilayah ini. अरे प्रदेश में ढूंढो Kumar sendiri membenarkan semua pernyataan dari si saksi, namun ia sedikit mengelak bahwa Misra menolak ajakannya untuk menikah dan malah mengajaknya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh agama. Bahkan ia seolah-olah merasa sedih ketika Misra tak ada di saat waktu persidangan ini dilaksanakan dan mengaku jika dirinya tak bersalah atas kasus silangnya si Misra ini. Demi kasus tersebut segera berakhir, Bhagwat kembali mengutus Mahto agar segera mencari beberapa saksi mata yang sempat bertemu dengan Kumar. Tak lama, si saksi dihadirkan di persidangan, namun semua pernyataan yang dilayangkan langsung dibantah oleh Kumar, bahkan sampai mengintimidasi setiap saksi yang telah dihadirkan oleh Bhagwat. नोट किया जाए माय लॉर्ड बेबुनियादी है Bhagwat sendiri kembali dibuat pusing dengan sikap Kumar yang seolah-olah mengolok-olok sistem keadilan di negeri ini, hingga ia mengingat dari mana pil sianida itu didapat, yaitu dari seorang pengrajin perhiasan perak yang membuatnya langsung menuju ke orang yang dimaksud dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. कमीने तुझे पता भी है तूने किस काम में उसकी मदद की Ketika si pemasok pil sianida ini dihadirkan di pengadilan, pengacara dari pihak Bhagwat mengklaim terkait kematian 9 gadis akibat dari pil sianida yang diberikan oleh Kumar. Lagi dan lagi, Kumar mengintimidasi orang yang memberikan kesaksian itu di hadapan hakim sampai ia mengatakan bahwa dirinya dipaksa oleh Bhagwat untuk memberikan kesaksian palsu dan malah membalikan fakta jika si pemasoklah orang yang telah menghabisi para gadis tersebut. सब मेरा स्टेटमेंट यही है लॉर्डशिप विटनेस इज गेटिंग हॉस्टाइल अंडर प्रेशर Untuk kesekian kalinya Bhagwat dibuat pusing oleh Kumar yang terus mengelak dari kasus ini, bahkan sampai dirinya hampir saja menghabisi Kumar saat berada di penjara karena sudah muak dengan pria ini. Beruntung, ia tak terlalu ngalajur nafsu dan menahan diri sampai kasus ini selesai. Setelah mengingat jika Kumar pernah membicarakan tentang wilayah develop, Bhagwat kembali meminta data mengenai beberapa hotel di wilayah tersebut. Dan benar saja, ada beberapa hotel yang diduga pernah Kumar singgahi, sehingga dengan cepat, Bhagwat dan anggotanya pun langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud. बस छोड़ना मत कमीने को Setibanya di tempat tujuan, Bhagwat mendengar salah satu anggota polisi pernah bertemu dengan gadis malang ini dengan kondisi yang mengenaskan. Beruntung ada si petugas yang langsung membawa si wanita ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan. Dari informasi barusan, Bhagwat segera menuju ke rumah sakit untuk menanyakan alamat si gadis yang dimaksud dan dituntun menuju ke salah satu wanita yang pernah mengurus si gadis guna meminta beberapa pernyataan serta menanyakan tempat tinggalnya saat ini dan tebak siapakah gadis yang dimaksud. Ya, ternyata gadis yang dimaksud adalah Mira, mantan kekasih Kumar yang sekarang berganti nama menjadi Salu. Alasan kenapa Mira mengganti namanya adalah untuk menghilangkan trauma masa lalu saat sedang bersama Kumar yang diketahui telah merenggut kesuciannya. Dengan fakta bahwa Mira adalah satu-satunya korban yang masih hidup, Bhagwat memohon kepadanya agar bersedia menjadi saksi mata dalam persidangan terakhir ini sebelum hakim memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada si jangkar kehed Kumar ini. Rasa bimbang menyelimuti perasaan Mira antara harus membantu Bhagwat dalam menyelesaikan kasus ini atau lebih memilih aman membiarkan Kumar bebas dari hukuman penjara dan kembali menjadi iblis yang menghabisi belasan gadis. Dari persidangan terakhir, Kumar merasa bahwa dirinya akan menang telak dari tuduhan yang telah dilayangkan oleh Bhagwat, tapi semua perasaan itu sirna ketika Bhagwat menghadirkan saksi terakhir dari pihaknya untuk memberikan kesaksian mengenai betapa bejat dan edannya si Kumar ini, di mana saksi itu tak lain adalah Mira, korban satu-satunya yang masih hidup dari ke-9 gadis yang tewas akibat perbuatan Kumar. Bagaimanakah kelanjutan sidang ini? Apakah Kumar akan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya, ataukah dirinya justru dibebaskan dan kembali menjadi seorang penjahat kelamin? Mari kita tunggu saja di film selanjutnya dan terus pantengin channel kesayangan kalian ini.
tamat,